salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Teman-teman pemuda dan remaja, keindahan alam di sekitar kita menandakan keagungan kuasa Tuhan yang luar biasa. Riak kehidupan sudah dan sementara kita jalani. Demikian dengan aktivitas serta kerja pelayanan kita. Dan kita percaya Dialah Tuhan yang senantiasa memelihara kita. Kini, marilah kita memulaikan karya kita di hari ini dengan beribadah kepadanya. Marilah kita angkat pujian ke gunung tinggi, ku naik-naik. Ke gunung tinggi ku naik-naik, mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, mencari damai. Namun akhirnya damai tidakkah ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Terangkat satu pujian lagi, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas berkat dan cinta kasih-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Di siang hari ini, di tempat yang tinggi dan indah ini, kami mengucap syukur kepadamu karena kami masih diberikan kesempatan untuk boleh ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, berkatilah ibadah kami di hari ini. Kiranya ibadah kami boleh jadi hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Saudaraku, Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk kita. Tetapi kita semua sadar bahwa kita manusia yang lemah. Kita mudah tergoda dengan rayuan iblis, sehingga kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Karena itu, marilah kita menghadap Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita mengakui dosa dan kesalahan kita kepadanya, dan dengan sikap doa marilah kita angkat pujian. Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, pada kesempatan kali ini kami datang lagi kepadamu. Kami datang dengan penuh kerendahan hati kami. Kami menyadari Bapa, kami tidak setia kepadamu di tengah-tengah kesetiaan-Mu kepada kami. Kami belum bersungguh-sungguh dalam mengasihi Engkau seperti Engkau mengasihi kami. Dan kami akui itu Tuhan. Kami juga sering melakukan hal-hal yang jahat. Kami melakukan dosa. Kami menyakiti hati sesama kami. Kami menyakiti hati kedua orang tua kami. Bahkan terlebih lagi kami menyakiti hati-Mu Tuhan.
Ampuni kami Bapa, kasihani kami Bapa. Tolonglah kami Tuhan agar kami boleh hidup dalam pertobatan. Beri kami hati yang mau dibaharui, beri kami hati yang mau berubah, agar kami boleh lebih bersungguh-sungguh dalam mengasihi dan beriman kepadamu. Amin. Saudaraku, Allah sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah menyimpan kesalahan dan pelanggaran kita. Pintu pengampunan terbuka untuk kita ketika Dia serahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, menjadi tebusan atas segala dosa kita. Injil Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Inilah berita anugerah Allah yang luar biasa, bahwa di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Marilah kita memuji Tuhan atas karya besar yang Dia sudah nyatakan bagi kita. Kita menyanyi karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di dalam sorga, kami sungguh bersyukur karena tadi kami sudah datang mengaku setiap kesalahan kami, dan kami yakini dan imani kami telah diampuni dengan darah-Mu. Untuk itu, memperlengkapi diri kami agar kami lebih dalam memahami kehendak-Mu. Sekarang kami akan baca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau turut hadir dan berkata-kata lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman di siang hari ini. Urapi dia dengan Roh Kudus agar firman yang akan diberitakan memang benar-benar berasal daripada-Mu. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah, karena kami telah siap untuk membaca dan mendengarkannya. Amin. Teman-teman, pemuda dan remaja Jemaat Gemim Bethlehem Kolom 1, pembacaan Alkitab kita di siang hari ini terdapat dalam Yehezkiel 3 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-21. Yehezkiel 3 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat,
ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi Engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena Engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawa daripadamu. Tetapi jikalau Engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan Engkau telah menyelamatkan nyawamu. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita menyanyi, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau terima kau berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami dalam surga, kami bersyukur Bapa untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami dan tidak pernah habis dan berkesudahan. Bukti nyata di siang hari ini kami percaya ketika kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat yang tinggi ini, kami percaya dan kami imani itu semua hanya karena tuntunan kasih-Mu. Ampuni Bapa jika dalam kelancaran ibadah kami tidak bersungguh-sungguh, kami tidak berkonsentrasi atau tidak fokus. Kiranya Engkau ampuni Tuhan. Kiranya di ibadah-ibadah yang akan datang, kami akan lebih bersungguh-sungguh dalam menghadap hadirat-Mu. Berkati firman yang telah kami baca dan dengarkan. Kiranya firman itu boleh menjadi terang dan pelita dalam kami menjalani hidup kami. Berkati juga persembahan yang telah kami beri. Kiranya persembahan itu dapat membantu pelayanan gereja kami, terlebih khusus Gereja Masehi Injili di Minahasa ini. Berkati juga pelayanan Komisi Pemuda Remaja, terlebih khusus dalam kolom 1. Kiranya Engkau memberkati setiap program-program yang ada, dan juga tugas tanggung jawab pelayanan, kiranya Engkau berkati. Kiranya dengan pelayanan yang selalu kami adakan ini, akan ada banyak jiwa yang dapat dimenangkan. Berkati juga kami semua dalam setiap tugas tanggung jawab kami, baik kami yang sudah bekerja, kami yang sementara berkuliah, dan kami yang masih bersekolah. Kiranya Tuhan memberkati. Apapun rencana harapan kami ke depannya, kami mau taruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati buat orang-orang, terlebih khusus anggota pemuda dan remaja kolom 1 yang sedang sakit. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Jamah tubuh mereka yang sakit, obat-obatan dan tim medis, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan urapi, agar supaya semua yang dilakukan dapat menyembuhkan mereka. Berkati fakir miskin, janda duda, dan anak-anak yang terlantar. Tuhan tolong mereka. Setiap orang yang membutuhkan pertolongan tangan Tuhan, kiranya Engkau tolong, mampukan mereka dalam menghadapi setiap cobaan kehidupan yang begitu berat. Berikan mereka hati yang penuh dengan pengharapan kepadamu, agar supaya dalam situasi sulit apapun, mereka tetap imani bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Bapa, inilah yang jadi doa kami. Amin. Marilah kita angkat pujian. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya.
Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih Tuhan menghantar kamu semua untuk lebih dekat kepadanya. Kekuatan dari Tuhan menguatkan kamu semua di dalam pekerjaannya. Sukacita Kristus mengisi roh kamu dan diam di dalam kamu sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.